Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berjumpa kembali di acara Bincang Digital, belajar bersama guru kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ulang atau membahas sebuah aplikasi yang baru gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi baru khususnya yang dapat membantu Bapak Ibu di dalam mengukur suatu pemahaman terhadap siswa gitu ya. Tentu masih dalam bentuk berbasis games. Nah, aplikasi ini juga keren Bapak Ibu, bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Tentu sangat luar biasa. Kalau yang ini nanti kita akan pelajari gitu ya. Namanya Quizlet gitu. Yang seperti apa Quizlet itu? Mari kita bahas. Baik, pertama kali Bapak Ibu silahkan buka Chrome-nya terlebih dahulu. Oke, saya sudah mengklik Chrome-nya. Lalu Bapak Ibu tinggal ketikkan Quizlet gitu ya. Nah, ini dia Quizlet. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal tekan enter saja. Oke, kita tunggu halaman pertama yang muncul. Nah, ini dia. Bapak Ibu tinggal memilih, ini dia halaman teratas mengenai tentang Quizlet gitu ya. Alat pembelajaran dan flashcard yang gratis ini ya. Baik, kita tekan yang teratas ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke bagian menu utama dari Quizlet gitu ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini saya sudah masuk ke dalam akun saya sebab saya sudah mendaftarkan di Quizlet ini. Nanti Bapak Ibu di sini tulisannya sebelum masuk ke akun Bapak Ibu di sini ada tulisan login or sign up gitu ya. Sign up nanti Bapak Ibu di sign up terlebih dahulu gitu ya. Nah, sign up-nya seperti apa? Sign up-nya seperti biasa Bapak Ibu hanya diminta memasukkan email Bapak Ibu yang tertanam di dalam komputer juga passwordnya. Nah, setelah terregister dia akan verifikasi email Bapak Ibu. Nah, setelah verifikasi Bapak Ibu silahkan untuk login lagi gitu ya. Jadi login menggunakan email yang telah didaftarkan barusan. Nah, setelah login, maka tampilan pertama akan seperti ini gitu ya. Muncul di pojok sebelah kanan ini langsung berhubungan dengan email Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu untuk membuat adalah ini yang pertama ada di menu Quizlet itu yang pertama ada beranda gitu ya. Beranda di sini nanti akan muncul tentang tampilan-tampilan kuis-kuis soal-soal yang telah Bapak Ibu buat itu akan muncul di beranda gitu ya. Nah, nanti di penjelasan kita akan masuk di setiap soalnya ada penjelasan yang membantu siswa terhadap materi Bapak Ibu yang telah disampaikan atau yang akan diuji cobakan untuk menguji pemahaman mereka gitu ya. Di file Anda nanti di sini kumpulan-kumpulan juga gitu ya, kumpulan-kumpulan semua soal-soal yang telah kita buat gitu ya. Selain muncul di file Anda juga di beranda akan muncul dengan sendirinya. Oke, baik, kita akan buat lebih dahulu Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal untuk menguji pemahaman siswa. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Quizlet itu berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, kenapa berbeda? Sebab Quizlet, siswa sebelum melakukan uji pemahaman, Quizlet menyediakan bagi siswa tentang pelajaran-pelajaran yang akan diuji pemahamannya gitu ya. Artinya jika ada soal yang akan diujikan pemahaman, Quizlet menyiapkan tipe-tipe bentuk gitu ya. Bagaimana siswa mesti mempelajari konsep tertentu itu. Jadi dia diajak belajar dulu sebelum menguji pemahamannya. Jadi diajak belajar dulu, diajak belajar setelah dia benar-benar paham, lalu siswa bisa diajak ke dalam uji pemahaman gitu ya. Jadi komplit kalau di Quizlet gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat Quizlet itu bagi para siswa, misalkan Ibu mau menyampaikan suatu materi nih, tidak mungkin di tatap muka, maka buatlah materi itu di Quizlet dalam bentuk soal. Nanti soal yang telah dibuat Bapak Ibu akan diramu oleh Quizlet menjadi sebuah materi yang mesti siswa pahami.
materi itu nanti siswa pelajari dulu, lalu Quizlet juga akan menyediakan untuk uji pemahamannya. Bapak Ibu bisa mengontrol, mengontrolnya dari mana? Nanti dari kecepatan setiap siswa tentang menjawab soalnya, gitu ya. Jadi pemahaman siswa bisa dihitung dari kecepatan dia menjawab soal-soal yang telah Bapak Ibu buat, gitu ya. Seperti itu konsepnya. Baik, kita akan buat terlebih dahulu, tinggal mengklik tulisan buat ini, Bapak Ibu, diklik saja. Nah, di sini ada set bahan pelajaran, ada folder, ada kelas. Nah, kita akan buat, berarti kita klik set bahan pelajaran, gitu ya, yang nantinya akan tersimpan otomatis ke folder dan ke kelas. Baik, kita klik terlebih dahulu set bahan penjelasan. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu disediakan apa namanya bahan-bahan untuk membuat soal tentang konsep yang Bapak Ibu akan sampaikan. Nah, misalkan saya tulis di sini masukkan judul gitu ya. Judulnya itu misalkan tentang saya mau menguji tentang bab sel misalkan gitu ya. Tentang sel apa namanya? Hewan atau organel sel aja lah ya, tentang organel sel biar lebih sedikit gitu. Organel sel. Oke, ini dia judul yang akan saya sampaikan ke para siswa untuk supaya dipahami gitu ya. Terus deskripsinya misalkan saya tuliskan eh, apa namanya? Misalkan macam organel beserta fungsinya misalkan gitu ya, fungsinya. Nah, tentu materi ini disesuaikanlah dengan Bapak Ibu mengampu pelajaran apa. Kalau matematik silakan dengan judul matematiknya, fisika, kimia gitu ya, ataupun dari IPS misalkan dari sosiologi, geografi gitu ya, mangga disesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, setelah beres seperti ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dalam pembuatan soalnya, Bapak Ibu bisa memasukkan, misalkan sudah disiapkan soalnya dalam bentuk Word, Excel, atau Google Doc, gitu ya. Nah, ini tinggal diklik saja, tinggal diambil di mana Bapak Ibu simpan, gitu ya, soal tersebut. Namun, kalau Bapak Ibu misalkan belum menyiapkan soalnya, maka kita bisa, apa namanya, mengisikan soal-soalnya di sini, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Baik, dikarenakan saya belum menyiapkan soalnya, jadi saya mau langsung membuatnya di dalam akun saya sendiri, gitu ya. Oke, baik, tinggal diklik saja di sini Bapak Ibu nomor satu, diklik saja di sini. Nah, ini kita akan membuat flashcard, gitu ya. Bagaimana? Seperti ini. Misalkan saya mau menulis ini kan judulnya organel sel. Misalkan yang pertama mitokondria, gitu ya. Yang pertama mitokondria. Oke, mitokondria ini misalkan pilih bahasa dulu Bapak Ibu. Pilih bahasa terlebih dahulu, bahasa yang ingin disampaikan, mau bahasa apa gitu ya. Tentulah kita bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Gitu ya, wajib pilih bahasa. Oke, mitokondria definisinya apa? Misalkan mau dihubungkan dengan tentang apa mitokondria ini. Nah, ini sudah ada pilihannya yang diberikan oleh Quizlet tuh enak ya. Nah, Quizlet sudah memberikan solusi jawabannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah memberikan jawaban lagi, tinggal pilih nih mau yang mana keinginan Bapak Ibu dan sesuai yang bisa dipahami oleh siswa gitu ya. Misalkan sebagai tempat pembentukan energi. Misalkan ini ya, saya mau yang ini. Nah, pilih bahasa juga, bahasanya mau bahasa apa? Sama aja, bahasanya bahasa Indonesia lah. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya mau buat beberapa soal ya. Yang kedua, misalkan saya punya ribosom. Ribosom. Gitu ya. Oke, ini nggak usah buat bahasa lagi sebab sudah ya. Oke. Terus boleh ini ada rekomendasi dari Quizlet. Mau nggak soalnya ribosom tersusun atas. Nah, misalkan gitu. Kalau saya nggak akan dipakai ribosom aja. Di sini definisinya, Bapak Ibu, misalkan saya mencantumkan fungsi dari ribosomnya ya. Oke, misalkan sintesis protein, ya. Oke, terus yang ketiga pun sama, saya mau misalkan organel peroksisom, ya. Peroksisom definisinya, misalkan kita mau mencantumkan peroksisom itu menetralisir
racun misalkan gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa opsi pilihan ganda gitu ya. Kalau mau satu silakan, mau 5 A, B, C, D, E juga silakan. Tinggal mengklikkan saja tambahkan beberapa opsi pilihan ganda di definisinya ya. Boleh kalau mau dalam bentuk multiple choice, boleh gitu ya. Tinggal tambahkan saja. Terus misalkan saya mau ada kloroplas misalkan. Nah, kloroplas ini misalkan fungsinya dengan fotosintesis gitu ya. Terus yang kelima, misalkan saya mau nukleus misalkan gitu ya. Nah, ini dia nukleus. Oke, nukleus misalkan ini dia mengatur seluruh aktivitas sel gitu ya, definisinya di sini. Terus misalkan saya mau nambah satu lagi lah ya, 6 soal misalkan. Oke, 6 soal. Jadi ke Bapak Ibu kalau menambah soal tinggal diklikkan saja ya, tambah soal. Misalkan saya mau satu lagi. Apa ya? Misalkan organelnya saya mau membran misalkan gitu ya. Jangan ya, ini aja apa namanya, lisosom misalkan gitu ya. Oke, lisosom misalkan saya hubungkannya dengan, nah di sini ada organ pencernaan intraseluler atau pencernaan intraseluler saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mencantumkan gambar gitu ya yang berhubungan dengan istilah yang Bapak Ibu simpan. Oke ya, boleh mencantumkan gambarnya. Silahkan, kita bisa dilengkapi gambar-gambarnya untuk mencantumkan istilah-istilah tersebut gitu ya sebagai definisi dari istilahnya. Mangga. Nah, kalau sudah dirasakan yakin Bapak Ibu ini sudah betul, tidak ada yang salah dari segi penulisan juga betul. Soalnya Bapak Ibu dari segi penulisan harus betul-betul yakin. Kalau lisosom misalkan nggak boleh liposom. Nanti ketika siswa nulis lisosom disalahkan gitu ya. Jadi harus betul-betul yakin ejaan kata-katanya itu benar gitu ya. Kalau ada yang salah, maka siswa akan mendapatkan konsep yang salah juga gitu ya. Baik. Nah, setelah selesai kita klik buat ini Bapak Ibu, tinggal diklik buat ini lalu kita tunggu sampai tersave hasil pekerjaan kita. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah hasil pekerjaannya. Nah, di sana ketika kita mengesave dia langsung mengeluarkan alamat yang mesti dibagikan kepada siswa. Jadi set yang bagus katanya siap untuk membagikannya. Jikalau Bapak Ibu sudah yakin tadi dengan soal-soalnya, Bapak Ibu bisa apa namanya memberikan tautan ini terhadap siswa. Ini kan muncul langsung ya. Kalau misalkan tidak muncul ada di mana? Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan dulu. Ini misalkan tidak muncul gitu ya linknya. Baik, nah kalau tidak muncul maka Bapak Ibu di bawah di sini ada menu-menu gitu ya. Yang pertama saya jelaskan dulu, menu yang titik tiga horizontal ini di sini adalah ada tentang bagaimana mengetahui hasil-hasil dari pekerjaan siswa gitu ya. Yang ini kalau sesuaikan ini bisa menyesuaikan soal mau bentuknya seperti apa. Yang kedua skor, skor itu adalah bagi siswa-siswa yang telah melakukan pengerjaan, belajar dan melakukan pengerjaan pemahaman konsep, itu dia akan tersimpan nilainya di skor. Jadi di menu Bapak Ibu akan tersimpan siapa saja yang sudah belajar dan siapa saja yang sudah apa namanya melakukan uji pemahaman. Terus bisa juga dicetak oleh Bapak Ibu kartu-kartunya itu ya. Flashcard-nya itu bisa dicetak gitu ya atau digabungkan semuanya di flashcard itu bisa dicetak sebelum dicetak mau digabungkan dulu boleh gitu ya. Bisa diekspor juga gitu ya, diekspor biasanya dalam bentuk Excel nanti kalau Bapak Ibu mau Excelnya ya. Oke, yang ini dipasang itu kalau mau di apa namanya bermain secara langsung boleh gitu ya. Nah, misalkan ini mau dihapus, ini nggak bermanfaat, salah, silahkan bisa dihapus juga. Itu yang titik tiga. Yang selanjutnya ini adalah untuk lihat kemajuan kelas. Jadi kelas misalkan nanti ketika tersimpan ini Bapak Ibu bisa disimpan di kelas masing-masing. Maksudnya diberi nama gitu ya. Kelas berapa, kelas berapa. Nah, nanti untuk melihat kemajuan kelas, dia melakukan pembelajaran, lalu uji pemahaman, Bapak Ibu bisa dilihat di sini masing-masing kelasnya. Terus ini informasi, ini bawaan dari sananya.
Terus yang ini adalah untuk mengeser. Tadi kalau tidak keluar link untuk mengesernya, maka kita gunakan yang ini ya, klik, tinggal diklik lalu keluar seperti yang tadi, gitu ya. Nanti kita akan coba. Akan jelaskan dulu yang lainnya. Ini adalah untuk mengedit. Kalau mau misalkan mengeditnya, silakan. Kalau ada hal-hal yang salah, tinggal diedit. Ini untuk menambahkannya. Nah, misalkan mau ditambahkan berapa soal lagi, boleh. Gitu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam organelle cell yang telah kita buat. Bapak Ibu, permainan ini bisa live, bisa juga Bapak Ibu latihan mandiri di rumah, boleh. Gitu ya, kalau misalkan mau live lewat misalkan share screen Google Meet atau Zoom meeting, maka Bapak Ibu tinggal klik aja live ini, lalu share screen. Gitu ya, di situ Bapak Ibu bisa silakan siswa linknya sudah diberikan di chat box, misalkan silakan pelajari sendiri, gitu ya. Nah, pelajarinya di mana? Siswa setelah diberikan link, maka dia akan mencoba mempelajari. Nah, dipelajarinya di bawah di sini menu-menunya Bapak Ibu, gitu ya. Siswa akan mendapatkan menu-menu seperti ini. Nanti kita coba dari sisi siswa ya. Kita jelaskan dulu dari sisi gurunya. Yang pertama, nanti ini adalah flashcard. Jadi, siswa itu bisa belajar di flashcard ini. Kita klik kalau flashcard seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi belajarnya seperti ini. Ini adalah tahap belajar dulu gitu ya. Tempat pembentukan energi apa ya? Nah, tinggal diklik saja. Nanti di belakangnya itu ada yang berhubungan dengan pembentukan energi. Tinggal diklik sama siswa. Nanti ketika diklik, dia berbalik gitu ya. Oh, mitokondria ya yang berhubungan dengan pembentukan energi itu. Siswa ngapalin itu, diingat-ingat gitu ya. Oh, itu. Terus yang kedua, ini berdasarkan materi yang Bapak Ibu buat gitu ya, dalam bentuk soal. Jadi sama mereka dibuat flashcard, sama Quizlet-nya dibuat flashcard. Jadi dua sisi gitu ya. Soal yang kedua yang Bapak Ibu buat sintesis protein, siswa akan menghafalkan dulu sintesis protein apa ya? Oh, ribosom. Nah, siswa terus mengingat gitu ya, sambil dia memahami gitu. Terus yang ketiga, menetralisir racun. Siapa ya? Coba diklik lagi sama siswa. Oh, peroksisom gitu ya. Termasuk nanti guru matematik bisa ya. Jadi ada misalkan soal tentang matematik, terus ada pengerjaannya yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti siswa memahami apa yang dilihatnya. Oh, ini jalannya begini, 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 gitu ya. Sampai nomor 6, Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa nomor 6? Sebab soal yang saya buat ada 6. Ini akan dipelajari terus oleh siswa sampai dia ingat, gitu ya. Sampai dia ingat. Nah, seperti ini sudah 6 ya. Nah, setelah dia ingat, siswa misalkan, wah ingat, ini bisa misalkan dia belajarnya diacak jangan berurutan lagi, mau mencoba lagi silakan. Tinggal klik yang ini, nanti akan mencoba lagi siswa berupa acak. Gitu ya, seperti yang barusan, hanya tidak berurutan lagi. Gitu ya. Itu tentang siswa belajar melalui flashcard. Dan flashcard ini bisa Bapak Ibu print. Gitu ya. Oke, itu yang pertama, siswa belajar flashcard. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti siswa juga bisa melakukan pembelajaran mandirinya lebih kuat lagi. Tinggal klik pelajarinya. Ya, klik pelajari, lalu akan muncul tampilan seperti halnya flashcard yang tadi. Di sini nih, siswa sedang belajar nih. Sintesis protein. Pilih istilah yang benar. Dia sudah belajar tadi lewat flashcard, lalu dia pelajari lagi lewat bentuk soal yang lain, gitu ya. Sintesa protein kayaknya ini deh tadi, gitu ya. Dia sudah mengingat. Oh, Anda benar, gitu ya. Tempat pembentukan energi, misalkan kita salahkan, dia menjawab yang ini. Wah, kurang tepat. Ternyata yang ini salah jawabannya, gitu ya. Lalu lanjutkan. Kalau ada yang salah, lanjutkan saja dulu. Mengatur seluruh aktivitas sel. Ini tahu saya tadi ini mengingat, gitu ya. Tahu lah. Nanti kalau matematik kan enak, gitu ya. Atau bahasa Inggris juga bisa di sini. Atau pelajaran yang lain pun akan enak banget menggunakan ini. Siswa bisa belajar mandiri, gitu ya. Apa yang telah dibuat oleh guru. Fotosintesis. Ini nih siswa udah belajar tadi ya di awal di flashcard. Menetralisir racun, wah siswa jadi jago gitu ya. Jadi aduh salah, maka lanjutkan saja nggak apa-apa gitu ya. Dia sebagai pengingat. Pembentuk energi mitokondria, pencernaan intraseluler. Ini deh kayaknya. Oh iya betul gitu ya. Ini menetralisir racun. Tadi kan salah ya. Nanti diulang lagi sama ini programnya. Gitu ya. Pekerjaan yang baik gitu. Anda baru saja menyelesaikan pertanyaan pilihan ganda. Selanjutnya latihan apa yang sudah Anda pelajari katanya ya. Setelah itu siswa
Misalkan yang ini mah sudah gitu ya. Misalkan mau pelajari yang lain boleh gitu ya. Mau diulang lagi dalam bentuk esai boleh silahkan gitu ya. Tinggal siswa ngisi lagi. Kalau mau belajar atau tadi ada yang salah mau dikuatkan lagi boleh tinggal lanjutkan gitu ya. Kalau sudah pelajarinya, siswa keluar saja di sini. Nanti di sini bisa juga siswa belajar melakukan tulis gitu ya. Misalkan tulis itu dalam bentuk esai. Kita coba yang seperti apa tulis gitu ya. Oke, dia sudah belajar 2 kali itu ya. Misalkan di sini mengatur seluruh aktivitas sel. Dia coba belajarnya itu dengan menuliskan, gitu ya. Ini seluruh aktivitas sel nukleus. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu, kalau tulisan Bapak Ibu salah tadi di awal, maka ketika siswa menulisnya benar nukleus, misalkan Bapak Ibu menulisnya nuklaus, misalkan A bukan E gitu ya. Siswa ini dianggap salah. Jadi kata siswa, "Loh, kenapa ya salah ya?" Seperti itu dia akan bertanya-tanya. Akibatnya konsep jadi rancu gitu ya. Jadi harus betul gitu di awal. Ini dia jawabnya nukleus, ketik jawabnya. Betul nggak? Nah, betul. Berarti bisa lanjut gitu ya. Terus sintesis protein, ribosom. Nah, ketikkan jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Tinggal diketikkan di situ, kita lihat jawabnya. Oke, itu betul. Kita lanjutkan, berarti dia tuh sudah benar dua. Di sini ada tandanya ya, benar. Misalkan kita coba salahkan ya, menetralisir racun. Misalkan lisosom. Ini saya salahkan. Akan seperti apa munculnya? Jawab. Langsung keluar. Pelajari yang satu ini ya, dia mengingatkan Bapak Ibu. Ini konsep ini berarti kamu belum paham gitu ya. Jadi dia mengingatkan. Pelajari lagi ya yang ini ya, ingat-ingat ya. Jawaban yang benarnya bukan lisosom. Dia memberikan jawaban yang benarnya juga, tapi peroksisom gitu ya. Oke, tekan untuk melanjutkan. Siswa jadi paham. Oh, ini ya. Aduh, gitu ya. Lanjut misalkan gitu ya, tempat pembentukan energi mitokondria misalkan gitu ya. Mana oh, salah salah tadi siswa nulisnya salah ya. Ini mitokondria jelas katanya salah ini. Harus sama persis gitu ya, mitokondria. Jadi kalau mengetikkan siswa mengetikkan salah satu huruf juga salah, pasti terdeteksinya salah gitu ya. Oh, itu sudah benar saya teh ya mitokondria, hanya katanya ini O-nya tidak termasukkan gitu ya, salah ejaan. Seperti itu. Jadi hal yang kecil pun diingatkan oleh Quizlet ini. Keren kan ya? Bagus. Fotosintesis, misalkan kloroplas, salah satu huruf juga dia salahkan. Oke, ini dianggap betul ya, sudah betul. Pencernaan intraseluler, lisosom. Ayo, siswa juga harus melihat, betul nggak nih tulisannya lisosom gitu ya. Betul. Benar. Nah, kita benar 4 soal, salah 2 soal gitu ya. Kemajuan kita 4 dari 6 gitu ya. 66% lah. Itu ya kata siswa. Wah, hebat lah. Misalkan untuk melanjutkan latihan lagi silahkan gitu ya. Oke, di sini ketahuannya salah 2, betul 4. Ini untuk menu untuk tulis. Jadi belajar terus nih siswa gitu ya. Keren banget ini untuk membuat siswa terus mempelajari apa yang dia belum pahami. Atau pengejaan, kalau pengejaan misalkan yang bahasa Inggris gitu ya, Bapak Ibu buat dulu berupa voice note gitu ya. Nanti pengejaannya akan didengarkan oleh siswa seperti itu. Gitu ya. Ini dikarenakan saya tidak membuat soal untuk pengejaan. Nanti kalau di bahasa Inggris biasanya yang bahasa mungkin ya bahasa Prancis, Inggris, Jepang gitu ya, bisa membuat dalam bentuk soalnya itu voice note gitu ya. Terus tes nih, siswa bisa melakukan 3 tes. Bisa pengejaan, kalau ada soal pengejaan, bisa juga tentang tes, bisa mencocokkan, bisa gravitasi, gitu ya. Nah, misalkan dia mau mencoba tes, gitu ya. Oke, nah ini adalah tes-tesnya. Banyak bentuk yang dibuat oleh Quizlet, bentuk-bentuk pertanyaan sel, bentuk-bentuk pertanyaan yang soal yang telah Bapak Ibu buat gitu ya. Sudah diracik sendiri oleh Quizlet. Jadi kita tinggal memakainya. Tuh banyak bentuk-bentuknya. Gitu ya. Jadi makin banyak soal yang dibuat oleh Bapak Ibu, makin banyak variasi soal yang dibentuk oleh Quizlet ini itu ya keren udah dimudahkan. Yang pertama ini bentuk isian gitu ya. Pertanyaan tertulis katanya. Yang pertama tempat pembentukan energi. Tempat pembentukan energi di mana? Dia tes nih mitokondria. Dia mengingat jangan lupa ada satu kata yang salah pasti disalahkan gitu ya. Oke, terus mengatur seluruh aktivitas misalkan nukleus,
nukleus. Nah, jangan ada satu kata pun yang salah. Terus pertanyaan mencocokkan tuh kan diberikan dalam bentuk yang lain gitu ya. Keren banget lah ini Quizlet itu betul-betul keren. Terus fotosintesis mencocokkan yang mana nih Bapak Ibu pilihannya? Misalkan tulis pilihannya B gitu ya. Menetralisir racun. Nah, ya udah A misalkan gitu ya. Pertanyaan pilihan ganda nih dalam bentuk yang lain. Pencernaan intraseluler ini gitu ya. Terus pertanyaan salah benar. Wah, di variasinya banyak ya. Ada sekitar 4 variasi. Ini saya soal buat 6. Apalagi kalau banyak Bapak Ibu. Ini keren banget gitu ya. Soal-soalnya. Terus pertanyaan benar salah. Sintesis protein adalah fungsi dari lisosom. Benar salah? Oh, ini mah bukan kata siswa ya. Salah misalkan gitu. Periksa jawabannya. Kalau sudah beres semua tinggal diperiksa jawabannya. Nah, ini 100%. Ye, betul 100%. Kalau ada yang salah nanti timbul di sini salah nomor anu. Kita lihat lagi. Siswa bisa melihat lagi mana yang salah dan jawabannya diberikan mana yang betulnya. Gitu ya. Itu mengenai tesnya. Ini keren banget. Jadi belajar mandiri siswa terarah ya, makin terarah, makin efektif belajar siswa dengan menggunakan Quizlet. Gitu ya. Bisa juga mencocokkan siswa uji tesnya itu berupa mencocokkan. Jadi sebelum ulangan ya Bapak Ibu bisa buat Quizlet dulu. Siswa belajarnya di sini nih, gitu ya. Ini mulai permainan buat semuanya menghilang katanya. Oke, tarik item yang berhubungan satu sama lain, boleh. Oke, siap. Oh, dihubungkan begini nih. Ribosom, carinya ke sintesis protein. Siswa sudah tahu nih, mana sintesis protein ya? Mana-mana. Oh, ini di atas, di waktu tuh. Jadi kecepatan dia dalam belajar ketahuan. Nukleus itu dia mengatur aktivitas sel, hubungkan. Kalau misalkan salah tertolak, Bapak Ibu, misalkan ini ya salah. Oh, betul ini. Yang ini misalkan tertolak. Ya, kalau salah, oh ditolak gitu ya. Kalau salah ditolak, lepas. Gitu ya, nggak mau dia. Harusnya dia ke sini. Nah, langsung dia bersatu. Ini mitokondria ke sini. Oke, terakhir adalah ini. Yeay, kalau mau uji lagi, putar lagi, silakan gitu ya. Nah, kita membereskan soal itu sekitar 36,4 detik dengan menjawab 6 soal gitu ya. Jadi diberikan ininya apa waktunya seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau mau lagi gitu ya, saya anggap sudah aja misalkan belajar mencocokkan. Yang terakhir tentang gravitasi, ini ya, gravitasi. Nah, seperti apa kita akan lihat. Oke, nah ini tentang gravitasi. Lindungi planet dari asteroid katanya yang berjatuhan. Nah, ini keren nih dia melakukan belajar dengan gamesnya. Kita mulai misalkan gitu ya. Oke, apa namanya pelajari yang berbintang katanya. Yang berbintang ya, pelajarinya semuanya. Oke, jangan lupa ini pilihan tentang kesulitan itu sedang katanya. Mau disulitkan sama kita boleh gitu ya. Nah, siswa bisa belajar mau mudah dulu, mau sedang dulu, mau sulit boleh. Siswa bisa membuat gitu ya. Misalkan kita sedang dulu gitu. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Mulai hati-hati ada asteroid merah. Jika Anda melewatkan istilah 2 kali, asteroid akan menghancurkan planet Anda. Jadi jangan salah, jangan melewatkan soal lebih dari 2 kali ya. Oke, kita mulai. Ini keren kan? Ketik jawaban peroksisom, misalkan menetralisir racun. Ini juga harus betul. Menetralisir, jangan sin gitu ya. Lisir racun. Oke, terus lisosom, misalkan pencernaan intrasel. Oke, gitu ya. Oke, kita tunggu. Ini dia jawabannya betul salah. Sedang diinikan sebentar, berarti sebentar lagi ribosom. Pencernaan yang benar, oh salah tulis kita gitu ya. Lisosom pencernaan intraseluler. Kalau kita tadi salah nulis ya, pencernaan intrasel. Harusnya sesuai dengan jawaban kita yang dibuat gitu ya, seperti itu. Salin jawaban, boleh. Pencernaan intraseluler tuh. Jadi diingatkan gitu ya, diingatkan kembali sintesis protein. Oke. Oh, betul, mitokondria. Ini dia tadi apa ya? Membentuk misalkan energi. Siswa lupa lagi cara kata-katanya. Nah, nanti akan diingatkan kalau dia salah akan diingatkan oleh si Quizlet ini gitu ya. Tuh.
Harusnya yang tepat itu tempat pembentukan energi. Ayo tulis lagi, belajar lagi. Oke, diingatkan lagi sama Quizlet kalau salah gitu ya. Tempat pembentukan pembentukan energi gitu ya, energi. Jadi keren banget kan ya. Terus ini mengatur seluruh aktivitas sel gitu. Nah, betul, kloroplas adalah fotosintesis gitu ya. Nah, langsung hilang betul. Mitokondria tadi apa? Misalkan tempat pembentukan energi. Nah, yeay, kita naik tingkat terus seperti itu gitu. Asteroid muncul terus aja diketikkan Bapak Ibu ya. Jadi dia naik tingkat makin cepat nantinya gitu ya. Makin turunnya makin cepat. Dia harus menjawab secepat mungkin gitu ya. Jadi keren lah ini ya. Terus diingatkan. Oke, jadi intinya Quizlet ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau mengeser, ini siswa juga tampilannya seperti ini ya. Kalau mau di-share ke siswa, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, lalu dikopikan salin tautan. Boleh misalkan setelah disalin tautan, Bapak Ibu share lewat aplikasi chatbox-nya di Google Meet ataupun chatbox-nya di Zoom gitu. Silakan klik gitu ya. Tampilannya akan persis sama seperti ini. Dia melakukan flashcard, belajar mandiri, flashcard, pelajari lagi dengan cara tulis, pengejaan kalau ada gitu ya, tes tadi gitu ya, mencocokkan gravitasi, dia belajar mandiri di situ. Nih, siswa-siswi besok kita ulangan sok pelajari organel nih sudah ibu bapak buat gitu. 1 jam pelajaran silahkan belajar ini gitu ya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke ibu atau lihat keterangan yang ada di Flashnet di Quizlet itu gitu ya. Ibu standby melihat kalian belajar. Nah, Bapak Ibu nanti gitu ya, apa namanya, tentang uji ini, setelah siswa melakukan uji mandiri ini gitu ya, nanti misalkan, Bapak Ibu mau melihat apa namanya, siapa saja yang melakukan pembelajaran gitu ya, itu bisa kita lihat gitu ya, apa namanya, pembelajaran yang telah, siswa lakukan itu bisa dilihat gitu ya. Nah, bisa dilihat, kita akan misalkan di-share, tapi di-share dulu terlebih dahulu ke siswa-siswinya gitu ya. Di-share dulu terhadap apa namanya soal yang telah dibuat yang ini tadi gitu ya. Nah, di-share terlebih dahulu. Ini kan cara mengesernya ada di sini. Yang tadi ya di sini. Tinggal di-share dulu yang ini. Kita akan coba share share misalkan gitu ya. Kita buka yang lain. Ini masih menu saya ya, nggak apa-apa kita coba. Ini tampilan dari sisi siswa tuh tidak ada yang berubah Bapak Ibu sama gitu. Sama dengan yang ada di Bapak Ibu gitu ya, sama persis banget di sini gitu ya. Jadi siswa bisa belajar juga di sini gitu. Jadi enak lah deh di sisi ibu seperti ini, siswa juga seperti ini dan bisa kelihatan gitu ya. Bisa kelihatannya seperti dia belajar mandiri gitu ya. Terus Bapak Ibu misalkan mau melihat skor siswa yang tadi dilaksanakan, misalkan yang ini ya, yang tadi kita lihat aja di sini nanti akan tersimpan di skor gitu ya, akan tersimpan di skor. Nah, ini kan tadi udah yang mencoba saya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di skor ini mencocokkan nih juaranya adalah saya. Nanti kalau yang mencocokkan itu banyak siswa yang melakukannya, itu akan muncul semuanya. Bapak Ibu siapa nih yang Bapak Ibu bisa bisa mengontrol gitu ya. Oh, ini anak ini ternyata mencocokkan lama sekali waktunya. Berarti dia memang kan setiap anak berbeda-beda ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tahu oh anak ini mah tidak secepat teman-temannya. Berarti Bapak Ibu bisa mengetahui penanganannya harus seperti apa terhadap anak yang memang menjawabnya dengan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, kita bisa pelajari itu juga. Ada evaluasi buat Bapak Ibu terhadap siswa-siswinya gitu ya. Nah, nanti juga di gravitasi kalau sudah ada yang mengerjakan akan muncul siswanya. Termasuk dipelajari juga kalau siswa sudah ada banyak yang mempelajari, Bapak Ibu bisa ngontrol kelas ini teh siswanya ini kok anak ini belum muncul gitu ya dipelajari ini ketahuan. Nanti hubungi kamu belum belajar nih gitu ya. Atau yang sudah melakukan uji tulis juga akan muncul kalau sudah ada termasuk pengejaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrol di sini gitu ya, di skor siapa saja yang sudah melangsungkan pembelajaran yang telah Bapak Ibu share linknya
gitu ya, seperti itu. Jadi keren banget kan ya? Bapak Ibu bisa dapat feedback yang luar biasa mengenai penanganan yang harus dilakukan seperti apa, gitu ya. Jadi ada feedback. Siswa belajar dengan mandirinya serius, terus juga belajar mandirinya disediakan dengan soal-soal yang bervariasi, permainan yang unik gitu ya. Keren banget lah pokoknya mah Quizlet sangat cocok dikembangkan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Silahkan untuk memakai Quizlet ini ya. Nah, keren banget, gratis lagi. Seperti itu. Itu saja Bapak Ibu keunikan dari aplikasi yang bahas kali ini yaitu mengenai Quizlet. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.